Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa kabarnya sobat pintar semua? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Hari ini bertemu lagi dengan Bapak Liakin di sini di channel yang keren abis ini. Ingat sobat pintar, selalu jaga kesehatan agar kita tetap memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang sehat untuk dapat terus belajar walaupun di rumah. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum belajar kita ajak dulu otak kita rileks. Kita senam otak sebentar. Terima kasih. Tadi kita sudah luar biasa menguras energi otak kita. Sekarang setelah kita refleksi otak, mari sebagai orang yang lahir di negara yang kita cintai ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Wajib. Wajib ini adalah lagu yang harus kita nyanyikan. Ikuti bersama-sama. Sudah tahu lagunya? Yang belum, nanti
kita coba lagi. Oke? Ya. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan satu dalam kita, demi masa depan Indonesia Jaya. Baik, tadi sudah kita senam otak, sudah menyanyikan lagu wajib Indonesia Jaya. Tibalah saatnya saat ini kita belajar bersama-sama di materi ini, yaitu materi yang akan Bapak sampaikan adalah hidup lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Mari bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita bacakan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sobat pintar semua, kita sudah senam otak, sudah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, sudah berdoa. Sekarang Bapak absen. Mudah-mudahan dalam hal pembelajaran ini semuanya bisa hadir. Ya, tadi sudah isi link absen masing-masing per kelasnya melalui Google Form yang disertai dengan foto. Ingat, fotonya harus jujur, foto hari ini yang kita belajar. Terus tadi ketika masuk di Google Classroom, GC atau GCR-nya sudah absen juga, bukan? Terus, baik, kita lanjutkan hari ini. Nih, masa pembelajaran ini kamu bisa lihat di sini, dengan ilmu semua menjadi mudah. Tentu, pada saat sekarang ini kita bisa hingga berada saat di sini adalah karena dengan ilmu pengetahuan. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan pun kita harus mengupgrade diri kita untuk tahu juga ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Makanya semua ini tidak lain tidak bukan hanya berkat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati hari ini, kita bisa berbicara dengan orang, bisa menggunakan gawai, bisa menggunakan laptop dan lain sebagainya, itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Oke, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Mario Teguh, kata Mario Teguh, anak miskin
menjadi kaya karena rajin. Anak kaya menjadi miskin karena malas. Dunia ini bulat dan adil. Ingat, walaupun kita pintar, kita cerdas, tapi kalau kita malas untuk menuntut ilmu, untuk belajar, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak punya apa-apanya. Terus membuat cita-cita lalu bermalas-malasan adalah cara paling indah untuk menyiksa diri kita. Karena menurut Teguh, kalau kita malas-malas, kita punya cita-cita yang tinggi, ya sudah, itulah akan menyiksa diri kita. Next kita lihat. Nah, ini ada beberapa hadis tentang menuntut ilmu. Bapak ambil 3 aja. Banyak ya redaksi hadisnya, teman. Bapak ambil 3. Yang pertama itu hadis wajibnya menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang diuraikan oleh Ibnu Majah nomor 224, kata Rasulullah, "Talibul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Artinya talibul ilmi, menuntut ilmu, faridatan, wajib hukumnya, fardu ain ala kulli muslimin, atas setiap muslimin, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi wajib hukumnya menuntut ilmu itu fardu ain, ya, bagi diri sendiri masing-masing, nafsi. Terus yang kedua itu keutamaan menuntut ilmu. Hadisnya kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltaminu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya barang siapa orang salaka tariqan, ya kan, yang berjalan, yaltaminu fihi ilmah, untuk mencari ilmu, berjalan untuk nyari ilmu, sahalallahu, Allah akan lahu bihi tariqan ilal jannah, memudahkan dirinya atau jalan dirinya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Terus hadis yang ketiga yaitu hadis keutamaan ilmu atas ibadah. Kata Rasulullah, "Fadlul ilmi khairum min fadli ibadati wa khairu dinakumul wara'u." Fadl, keutamaan, utamanya ilmu itu khair, lebih baik, min fadlil ibadati, daripada ibadah. Kok ilmu lebih baik daripada ibadah? Ya tentu karena kita ibadah mesti punya ilmunya dulu. Mengerjakan sesuatu mesti punya ilmunya dulu. Kamu mengerjain misalnya matematika, tentang misalnya bangun ruang. Ya kamu harus tahu dulu ilmu bangun ruang, kamu bisa mengerjakannya. Enggak moro-moro kamu langsung bisa mengerjakan bangun ruang tanpa ilmunya. Apapun yang kamu mau kerjakan tuh mesti punya ilmunya dulu baru bisa mengerjakannya. Makanya ilmu itu lebih baik daripada ibadah, lebih utama daripada ibadah. Terus wa khairu dinakumul wara'u, dan sebaik-baiknya agama kalian adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi gambar. Kamu bisa lihat ini. Ini orang yang rajin belajar, dia giat belajar di gambar ini. Lihat bukunya, dia tulis semuanya. Karena apa? Ilmu itu harus membaca, literasi, dan ditulis, kolamun. Kata Allah, baca, tulis, ingat. Jadi kita paham ilmu. Nah, apa yang diraih? Yaitu kesuksesan. Karena dari giatnya dia belajar, giatnya dia menuntut ilmu, giatnya dia menimba ilmu. Ada lagi ilustrasi gambar yang kedua. Nih, gambar males-malesan. Bukunya banyak, tapi males tidur. Nggak mau ngapain ini, pulpen pegang, buku pegang. Lama-lama nih buku ini dibakar jadi satu, airnya diminum. Nah, karena saking luar biasanya kan, artinya penyiksaan terhadap dirinya. Apa ketika terjadi ulangan? Nah, ini dia nyontek, pelek, lihat kiri, lihat kanan. Wih, apa jawaban lu? Begitu juga kamu di rumah, WA sama temannya. Nomor sekian apa jawabannya? Kamu udah belum? Saya minta. Nah, itulah ciri-ciri orang yang seperti ini. Mari kita sobat pintar semua jangan seperti ini. Jangan orang seperti yang ada di ilustrasi gambar ini. Kita jadikan diri kita yang tadi, yang pertama, orang yang sukses. Nah, di sini kita lihat di surat Ar-Rahman ayat 33. Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. Kata Allah, ya ma'asyaral jinni wal insi,
Wahai golongan jin dan manusia, kata Allah. Apa kata Allah? In istata'tum an tanfudhu. Jika kamu sanggup menembus, melintas. Apa? Min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kata Allah, in istata'tum an tanfudhu. Jika kamu sanggup menembus, melintas, min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Penjuru langit, samawati wal ardi, dan bumi. Fanfudhu, maka tembuslah, kata Allah nih. Terus Allah lanjut lagi, la tanfudhuna illa bisultan. Apa kata Allah? La, kamu tidak akan tanfudhu, sanggup menembusnya, illa, kecuali bisultan, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita belajar, kita hadir di dunia ini kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya sebagai umat muslim kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kita bisa hadir serta bisa mempelajari ilmu-ilmu yang Allah berikan walaupun hanya sebesar debu di tengah lautan. Kita lanjut. Di surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa Allah katakan di surat Al-Mujadalah ayat 11 ini? Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza, apabila ketika qila lakum tafassahu fil majalis, dikatakan kepadamu, kata Allah, qila lakum, dikatakan kepadamu, tafassahu fil majalis, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, hadirlah di majlis-majlis, terutama majlis ilmu. Kita harus dianjurkan bersekolah supaya ilmunya bisa kita terapkan. Tanpa ilmu kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ibadah pun lebih utama menuntut ilmu, karena semua itu yang kita kerjakan harus ada ilmunya. Terus Allah lanjut, fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah apa? Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kata Allah, apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu, Allah angkat derajatnya orang-orang amanu, beriman, minkum, di antara kamu. Jadi orang yang berilmu itu Allah akan derangkat derajatnya kalau dia terus belajar. Terus Allah katakan lagi, walladzina utul ilma darajat. Nih, Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat. Derajat di sini artinya Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu nih. Derajat ini Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Terus Allah katakan, wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah,
Allah itu maha teliti apa yang kamu kerjakan. Inilah surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, kita lanjut. Baik, lanjut ya. Oke, kita lihat nih. Nih, bisa lihat nih. Makna isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Oke, kita lihat apa maknanya. Isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu, pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda di langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Ingat, kita diberi akal, inilah kelebihan kita yang sangat luar biasa sehingga akal ini bisa kita pergunakan. Akal ini harus terus diasah. Ya, kita harus terus belajar, mengupgrade diri kita dengan ilmu pengetahuan yang maju terus. Diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Tidak hanya belajar, kita coba untuk berkarya, membuat sesuatu gitu. Dengan belajar, manusia bisa mendapat ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, bahwa kemudahan dan kekuasaan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya, kita diwajibkan untuk mencari dan menuntut ilmu. Jadi, makna simpelnya, makna pendeknya dari isi kandungan surah Ar-Rahman ini bahwa kita harus menuntut ilmu. Karena kalau kita punya ilmu, kita mau ngapain bisa. Ya, kita bisa kemana saja ketika dengan ilmu kita. Kita ngapain aja bisa dengan ilmu kita. Makanya pergunakan ilmu kita dengan terus cara belajar dan kita berkarya. Makanya dengan orang terus belajar, orang terus menuntut ilmu, insya Allah akan menjadikan dirinya orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Tidak hanya di dunia ini, namun insya Allah di akhirat nanti. Kita lanjut. Nah, ini di surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, kita lihat di surat ini, Al-Mujadalah 11 ini, ya. Al-Mujadalah 11 menjelaskan ke orang-orang yang beriman, yang berilmu pengetahuan. Artinya, ya, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kepatuhannya kepadanya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain karena kemampuannya melakukan atau mengolah sesuatu apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak akan. Tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Hal ini dikarenakan salah satu wujud atau bukti seorang beriman apabila ia dapat melakukan amal soleh, amal yang bermanfaat bagi sesama. Untuk dapat melakukan hal itu diperlukan ilmu pengetahuan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Sebab ilmu tanpa didasari iman dapat mengantarkan manusia ke arah kebatilan. Kesesatan dikarenakan tidak adanya pedoman, arah yang benar. Bukankah pedoman hidup manusia adalah kitab suci Al-Quran yang hanya dapat kita pelajari serta amalkan melalui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sobat pintar semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita berilmu juga kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus sadar karena kita hadir di alam dunia ini hanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mempelajari ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Illa bisultan, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kalau enggak ada karena Allah, enggak mungkin
orang bisa belajar terus mengupgrade dan dirinya. Ya kan? Baik, kita lanjut. Nih, perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan. Ini perilakunya orang yang cinta ilmu pengetahuan nih. Berdasarkan surat Ar-Rahman ayat 33, orang yang perilakunya nih senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Dan terus menelaahnya. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Rendah hati atas kesuksesannya yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dilaluinya. Itu surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, kita lihat di surat Al-Mujadalah ayat 11-nya. Apa perilakunya? Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, bersikap sopan saat belajar, dan selalu menghargai, menghormati orang yang lebih tua, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan kepuasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini kita harus sopan, baik dalam perilaku belajar. Apalagi saat ini sobat pintar semua belajarnya dari rumah, BDR. Jadi perlakukanlah diri kita dengan baik untuk menuntut ilmu. Ketika ilmu disampaikan gurunya, baik berupa video maupun berupa dokumen, pelajari. Pelajari sampai habis, tonton sampai habis video itu, baru kalau ada tugas baru dikerjakan tugasnya. Jangan yang dicari hanya tugasnya aja apa, tapi ilmunya yang nggak dapat, ilmunya nggak tahu. Ini seperti orang yang tadi, jadi nggak punya ilmu, kita udah mengerjakan sesuatu, padahal ilmunya aja belum kita lihat, belum kita dengar seperti apa. Udah kita mau kerjain. Hasilnya, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Habis hasilnya. 20, 10, 25. Ini. Jadi pelajari ilmunya dulu, tahu dulu ilmunya, baru kita kerjain. Jangan kita kerjain, baru tahu ilmunya, terbalik ini. Kamu kadang suka bolak-balik, ini anak zaman Z ya begini. Jadi mari kita sama-sama nih, udah tahu nih, surah Ar-Rahman ayat 33 seperti apa, Mujadalah ayat 11 apa, ini dalilnya. Bagaimana kita cari belajar ilmu, menuntut ilmu itu. Ya. Jadi tahu dulu teorinya, baru kita praktekkan. Tanpa teori, kita langsung praktek. Enggak tahu kita model ilmunya pertama seperti apa ya. Oke, next kita lanjut. Nah, baik, sobat pintar, tibalah kita yang di ilmu sesungguhnya. Kita akan belajar ilmu tajwid hari ini, yaitu hukum bacaan al. Sini sobat pintar bisa lihat, bisa dibaca. Ya kan? Untuk itu, mari sobat pintar semua, ya, kita sungguh-sungguh belajar, ya kan? Gawainya ditaruh pada tempatnya, jangan kemana-mana, ya. Taruh di situ. Kalau perlu ambil alat tulis dan bukunya dicatat. Karena ini adalah ilmu tajwid yang benar-benar harus dipelajari. Ini kita belajar hukum al. Hukum al itu ada dua, yaitu sobat pintar bisa lihat di sini. Yang ini adalah ya, al-samsiyah dan al-qamariyah. Ya. Samsiyah dan al-qamariyah. Oke, kita lihat. Nih. Apa itu tajwid? Nah, sobat pintar, apa tajwid? Ada yang sudah tahu? Itu apa tajwid? Coba dipikir dulu sebelum Bapak lanjut sedikit. Nah, tajwid adalah ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran. Ya. Tajwid adalah ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran dan bacaan sejenisnya dengan baik dan benar. Jadi tajwid itu merupakan sebuah ilmu untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Nah, ini bacaan alif lam atau dikenal dengan lam ta'rif.
Hukum lam alif atau lam ta'rif ini ada dua tadi. Di depan udah alif lam syamsiah atau al syamsiah dan alif lam komariah atau lam komariah. Oke, kita lihat di sini ada huruf-hurufnya. Kamu bisa lihat nih. Kalau memang perlu dicatat, silakan dicatat. Ini hurufnya komariah atau al komariah ini. Kita bisa lihat di sini ada alif, ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, ada waw, ada kha, ada fa, ada ain, ada qaf, ada ya, ada ha, ada mim. Kita bisa hitung ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf alif lam komariah atau huruf komariah. Ini harus bukan dihafal. Ingat dipahami. Ya. Ini alif lam komariah. Bagaimana cara bacanya? Jelas, terang. Apanya yang dibaca jelas? Nanti kita lihat ke contoh berikutnya. Pada intinya kamu harus ingat dulu hurufnya alif lam komariah. Dan ini juga kamu harus lihat alif samsiah. Hurufnya samsiah itu ada berapa? Sama. Karena huruf hijaiyah 28 berarti dia ada 14 juga. Ada di sini hurufnya ada ta, ada sa, ada shad, ada ra, ada ta, ada dad, ada zal, ada nun, ada dal, ada sin, ada dha, ada zain, ada shin, ada lam. Ya. Ini huruf al-samsiah atau huruf samsiah. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya tidak jelas. Apa yang tidak jelas cara bacanya nanti kita lihat di selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Next ya. Nih, bisa lihat nih. Alif samsiah. Ya. Alif lam samsiah. Bisa lihat alif lam samsiah. Nah, ini alif lam samsiah. Nih, alif lam samsiah adalah alif lam atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang berjumlah 14 tadi. Udah ingat kan? 14. Nih, dilihat dari artinya samsiah adalah artinya matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf samsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur, meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar suaranya, hilang dan masuk ke dalam huruf syamsiah jika bertemu syamsiah. Jadi maksudnya begini. Tadi dibaca tidak jelas. Tidak jelas itu samar. Apa yang dibaca tidak jelas, apa yang dibaca samar? Yang dibaca tidak jelas, yang dibaca samar itu adalah huruf lamnya. Ya. Huruf lamnya dibaca samar. Dibaca tidak jelas, enggak dibaca al, tapi dibacanya samar atau masukin huruf lamnya ke huruf samsiah. Contoh al-tariq, bukan al-tariq tapi al-tariq. Lamnya hilang hurufnya. Oke. Next, kita lanjut ya. Nih, perhatikan contohnya. Oke. Perhatikan contohnya ini. Nah, ini contohnya, perhatikan contohnya. Ini kan, nih lam ta'rifnya, halnya ini nih. Hukum alnya. Ini hukum lam ta'rifnya ini. Al, ada alif, ada lam. Ini namanya hukum lam ta'rif atau hukum al. Contohnya, ini kan dibaca asyamsu. Ya. Bukan al-syamsu atau dibaca wasyamsu, bukan wal-syamsu. Kenapa? Karena huruf shin ini adalah huruf syamsiah. Jadi cara membacanya kalau al-syamsiah yaitu bacaan lamnya tidak terdengar atau tidak jelas. Jadi hurufnya dimasukkan ke huruf sesudah huruf lam, yaitu huruf
syamsia. Di sini kebetulan shin. Jadi bacanya wasyamsu bukan wal syamsu. Nih penjelasannya. Alif lam pada kata di atas bertemu dengan salah satu huruf syamsia yaitu shin. Maka alif lam tidak dibaca al, melainkan dibaca ash. Sehingga kata tersebut dibaca asyamsi atau wasyamsi. Itu karena alif lam al melebur ke dalam huruf shin. Hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut ya, hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut dengan alif lam syamsiah atau juga idgham syamsiah. Nih, jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca tasydid atau syadah di atas huruf syamsiah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan idgham syamsiah. Nah, jadi idgham syamsiah atau alif lam syamsiah itu punya ciri khas, ciri khusus. Apa ciri khususnya? Ini, ciri khususnya adalah tanda tasdid. Ya. Ini tanda tasdid. Ini tanda tasdid. Ini nih. Tuh, ini tandanya nih. Itu tanda tasdid. Ya, nih, ini tanda tasdid nih. Kamu lihat? Tahu ya, bacanya was-samai, bukan wal samai ya. Contoh lain. Nih, wat-tariq itu bacanya bukan wal tariq tuh. Was-samai, wat-tariq, tidak dibaca wal samai atau wal tariq. Paham ya? Sampai di sini ya. Pokoknya ingat sobat pintar, ciri al-syamsiah adalah tanda tasdid. Itu ciri pokok dan ciri utama. Dimanapun ketika kamu melihat ini, ada huruf alif, ada huruf lam, terus sesudah huruf lam itu ada tanda tasdid, maka udah pasti dan yakin betul itu adalah hukum bacaannya syamsiah atau idgham syamsiah. Jangan dibaca wal samai, tapi langsung dibaca wash. Bunyi huruf lamnya hilang. Masuk ke huruf sesudah lamnya. Perhatikan ini baik-baik. Oke, kita lanjut. Nih. Nih ya. Tertulis. At-tammah. Ini dibacanya at-tammah. Nih, huruf ta, fa. Nih, sobat pintar bisa lihat ya. Coba dibaca masing-masing ya. Bisa dilihat, diperhatikan ini alnya. Tuh, ini al nih. Ada alif, ada lam. Ini adalah lam ta'rif. Ini dimakan nih, ada ala juga, ada alif, ada lamnya. Ada alif dalamnya. Terus lihat, coba perhatikan cirinya benar nggak? Ada tanda tasdid, ini ada tanda tasdid, ini ada tanda tasdid, ini ada tanda tasdid, dan ini juga ada tanda tasdid. Kalau dibaca seperti ini bacanya. At-tammah, as-saqib, as-sabur, ar-rahman, at-tawwab, ya. Nanti sobat pintar semua silakan dipelajari di rumah, dibuka-buka, diingat-ingat video ini berulang-ulang. Kita lanjut. Nih. Ini syamsiah semua ya. Sama kayak tadi, lihat. Al ada tanda tasdidnya, begitu juga ya. Oke. Coba dibaca, Bapak kasih waktu 1 menit untuk memahaminya dulu. Baca berulang-ulang ya, dilihat. Baca. Cara bacanya, lihat tanda tasdidnya, ini alnya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini hurufnya syamsiah semua nih, sama. Lihat, ada semua tanda tasdidnya. Setelah huruf lam ada tanda tasdid atau syadah. Ya. Itulah alif lam syamsiah. Oke. Kita lanjut ke al-qamariyah. Ya. Kita lihat al-qamariyah. Alif lam qamariyah tuh. Alif lam qamariyah atau al-qamariyah adalah ta'rif al bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang tadi yang 14
di depan tadi sudah kamu ingat, ya. Nah, dilihat dari artinya Qomariyah adalah bulan. Dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang. Sedangkan huruf-huruf Qomariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar yang lain. Begitu juga sinar bintang. Sinarnya akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur, dibaca jelas. Atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf Qomariyah. Jika bertemu dengan huruf-huruf Qomariyah. Nah, artinya begini. Alif lam Qomariyah ini, hukum alnya, alif lamnya itu dibaca jelas. Ya. Al, dibaca al. Enggak kayak tadi, ash. Lamnya hilang, suara lamnya hilang. Tapi ini suara lamnya terdengar. Jelas. Ya. Baik, kita lanjut langsung aja ke contoh. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Baik, kita lihat. Kamu lihat nih contoh. Nih. Cirinya, nih Bapak kasih tahu ciri khususnya Al-Qomariyah yaitu di atas huruf lamnya ada tanda sukun. Ini ciri khusus, ciri khasnya nih. Kalau Asamsia tadi, sesuai huruf lamnya di atas hurufnya itu ada tanda tasydid. Itu ciri khususnya kalau di Al-Qomariyah. Kalau ada begini, nah ini ciri khususnya adalah sukun. Jadi kalau sukun di atas huruf lam ini berarti dia adalah Al-Qomariyah. Mau seperti apapun bacaannya, kalau dia punya tanda sukun, ini tanda sukun kamu lihat tuh, ada 3 contoh di sini. Itu adalah Al-Qomariyah. Contohnya ini, bacanya al-batin, bukan ab-batin, tapi al. Nah, lamnya dibaca terang, jelas nih. Al-batin. Begitu juga bacanya al-kautsar, enggak baca ak-kautsar. Terus ini juga Al-Fatih, tidak dibaca Al-Fatih, tapi dibaca Al-Fatih. Jadi alnya terdengar jelas sukunnya. Ini kamu lihat di bawahnya penjelasannya. Hukum bacaan dari alif lam yang bertemu dengan huruf Qomariyah disebut alif lam Qomariyah atau izhar Qomariyah. Kalau tadi kan idgham syamsiah, ini izhar Qomariyah. Jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca sukun. Nah, kan sukun jelas di atas huruf lamnya, itu ciri khusus. Mau gimana pun kalau ketemu ciri itu ya bacaannya Al-Qomariyah di atas huruf Qomariyah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan izhar Qomariyah. Tadi ingat Asamsia punya ciri khas tanda tasdid setelah huruf lamnya. Kalau Al-Qomariyah punya ciri khusus juga, masing-masing punya ciri khusus agar kita bisa mudah membedakannya mana Al-Qomariyah dan mana Asamsia. Kalau Al-Qomariyah memiliki tanda sukun di huruf lamnya. Kita lanjut. Nah, ini bisa lihat ya di sini ya. Tuh. Tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun, tanda sukun. Nih. Oke, coba kamu baca. Pak kasih waktu. Oke, dibaca ya. Lihat, perhatikan baik-baik ciri khususnya ini. Oke, terus kita lanjut mau baca pelan-pelan. Ya, ini ciri khususnya. Oke. Udah ya? Lanjut lagi sama semuanya seperti itu. Ini Al-Qomariyah. Lihat ciri khususnya adalah sukun. Dan kalau ada satu sukun ini berarti huruf lamnya dibaca jelas. Next, kita lanjut. Nih, coba silakan kamu latihan baca di rumah. Ya. Ini ada bacaannya, silakan dibaca di rumah ya. Ada 2, mana yang Syamsiah, mana yang Qomariyah. Tuh, kamu lihat apa tandanya? Kalau Qomariyah di atas huruf lamnya ada tanda sukun. Kalau Syamsiah setelah huruf lamnya ada tanda tasydid. Nah,
itu berarti syamsiah. Nah, ini bacanya inna syani'aka huwal abtar. Karena alif kan, nah dengan sukun nih. Maria nih. Terus kita baca apa? Rihlatash syita'i was-sayf nih. Al, tasdid. Tash, ini juga al. Ini kan tasdid. Samsia berarti kan. Begitu juga seterusnya nih, lihat. Pokoknya kamu lihat tanda tasdid dan sukun di atas huruf lamnya. Dibaca, nanti kita akan prakteknya, yaitu mengisi lembar kerja LKBD mungkin ini minggu depan. Minggu ini nanti Bapak akan kasih tugas kamu berupa Google Form pilihan ganda aja ya. Tapi nanti minggu depan mungkin kamu akan Bapak minta menulis. Nah, akan Bapak kasih. Oke? Sebab pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas ya mengenai mungkin hukum bacaan hukum al tadi sudah jelas ya. Sudah tahu semua sobat pintar bagaimana cara mempelajari hukum lam ta'rif atau hukum al. Ingat, yang penting diingat cirinya. Insya Allah lama-lama paham. Diingat ciri khususnya. Jangan dilihat yang lain. Pokoknya bedanya mudah. Sangat-sangat mudah, sangat gampang. Kalau yang namanya al-qamariyah, qamar itu bulan, bulan itu sinyalnya redup, menyeduhkan. Jadi bacaannya, itu diumpamakan ya. Jadi bacaannya jelas. Apa yang dibaca jelas? Huruf lamnya. Cirinya apa? Ada tanda sukun di atas huruf lam. Yang kedua, asyamsiah, cirinya paling gampang. Cirinya asyamsiah yaitu setelah huruf alnya ada huruf tasdid. Itu yang dinamakan lam syamsiah atau alif lam syamsiah. Jadi ingat, terus belajar, terus menuntut ilmu. Ya, pelajari dulu ilmunya baru mengerjakan sesuatu. Jangan mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Nanti jadinya salah paham. Ingat, baik-baik, belajarlah di rumah, dimanapun kita, insya Allah kita bisa belajar bersama-sama. Mari sebelum kita tutup, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memudahkan kita semua untuk mempelajari ilmunya untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini ada hikmahnya dan membawa manfaat buat kita semua, sehingga menjadikan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari dalam diri Bapak pribadi. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.